Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eka Nur Anissa, CKP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dengan mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, saya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga dapat memahami dan mengelola emosi, KSE kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, KSE manajemen diri, mempunyai empati terhadap orang lain, KSE kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif, KSE keterampilan berelasi, dan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab, KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun 5 kompetensi sosial emosional antara lain pengetahuan tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran penting menerapkan kelima kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, KSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. KSE memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis, well-being secara optimal. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, sehingga mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendukung pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial emosional dapat menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian, reflektif, dan pembelajaran yang berpusat pada murid dapat terus tumbuh. Serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan melalui pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif.
Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Adapun kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi baik konten, proses, dan produk. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional adalah mungkin hal baru bagi saya. Sehingga awalnya saya beranggapan ini akan sulit. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sebenarnya saya telah mengintegrasikan beberapa KSE dalam pembelajaran. Hanya saja belum tersurat di dalam RPP ataupun modul ajar, dan masih sepintas lalu dalam menekankan KSE. Saya semakin menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional penting untuk diterapkan di sekolah, karena murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan pula akan berkembang secara akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, tiga hal dasar dan yang penting saya pelajari adalah: pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi aktif, fokus, dan eksplisit dalam mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan tiga hal mendasar di atas, perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, dengan pengajaran eksplisit, yaitu melakukan pengajaran sebagai implementasi PSE, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dengan terbuka dengan ragam budaya. Yang kedua, pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konteks pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, serta mulok. Yang ketiga, keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat antara lain: yang pertama,
menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas saya, menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua, dengan belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.